Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang model pembelajaran Shared. Perkenalkan, nama saya Fani Frastia Adiawati dari kelas A1 PGSD. NIM akhir 24. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian, karakteristik, kelebihan dan kekurangan, langkah-langkah penyusunan, dan terakhir penerapan model Shared di SD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Pengertian model pembelajaran terpadu tipe Shared adalah suatu model pembelajaran terpadu di mana pengembangan disiplin ilmu yang memayungi antar mata pelajaran atau kurikulum silang. Nah, di sini pembelajaran model terbagi Shared adalah suatu pendekatan belajar mengajar yang menggabungkan dua atau lebih mata pelajaran yang melihat konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Penggabungan antara konsep pelajaran, keterampilan, dan sikap yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dipayungi dalam satu tema, sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Pengertian menurut para ahli. Menurut para ahli Fogarty 1991 44-46 yang menyatakan model pembelajaran terpadu tipe Shared didasarkan pada ide-ide pembagian yang berasal dari dalam ilmu tersebut. Untuk menggunakan model pembelajaran terpadu tipe Shared dari gabungan kurikulum, guru perlu mempelajari dua ilmu berdasarkan hubungan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Contohnya, model pembelajaran Shared adalah butir-butir pembelajaran tentang kewarganegaraan dalam PKN. Misalnya, dapat bertumpang tindih dengan butir pembelajaran dalam tata negara, PSBB, matematika, dan IPA disejajarkan sebagai ilmu pengetahuan. Kesusastraan dan sejarah digabung pada label kemanusiaan, seni musik, menari, dan drama. Di bawah payung kesenian yang pokok, teknologi komputer, dan industri rumah tangga sebagai kesenian yang perlu dipraktekkan. Yang kedua adalah karakteristik dalam model pembelajaran Shared. Shared model mempunyai beberapa karakteristik yang menjadi ciri khas pembelajaran terpadu. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, memadukan dua disiplin ilmu yang memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Di sini maksudnya itu penggabungan antara konsep pelajaran, keterampilan, dan sikap yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, dipayungi dalam satu tema, sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Yang kedua, memiliki disiplin komplementer. Dalam disiplin komplementer tersebut, perencanaan partner dan atau pengajaran memfokuskan pada konsep, keterampilan, dan sikap yang terbagi atau shared. Nah, di sini ada contoh model pembelajaran Shared yang bermata pelajaran sains dan bahasa Indonesia.
Yang ketiga adalah kelebihan model Sharrod. Model Sharrod memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal mentransfer konsep secara lebih dalam, siswa menjadi lebih mudah melakukannya. Misalnya dengan alat bantu media film untuk menanamkan konsep dari dua mata pelajaran dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui keaktifan mendengarkan penjelasan guru, merespon pertanyaan guru, mengajukan pertanyaan, melakukan pengamatan, kerjasama dalam kelompok, dan menyelesaikan tugas. Yang ketiga, siswa lebih bersemangat belajar karena siswa merasa lebih akrab dengan guru, sehingga siswa lebih berani untuk mengemukakan pendapat dan bertanya. Yang keempat, guru dapat meletakkan kegiatan mereka bersama untuk menciptakan blok waktu yang lebih besar untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Kekurangan model Sharrod memiliki beberapa kekurangan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, antar dua disiplin ilmu memerlukan komitmen pasangan untuk bekerja sama dalam fase awal. Untuk menemukan konsep kurikulum yang tumpang tindih secara nyata, diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. Yang kedua, diperlukan kerjasama guru dari mata pelajaran yang berbeda. Untuk menyusun rencana model pembelajaran ini, diperlukan kerjasama guru dari mata pelajaran yang berbeda, sehingga perlu waktu ekstra untuk mendiskusikannya. Yang ketiga, sulitnya mencari partner atau tim yang dapat saling percaya dalam bekerja. Untuk menciptakan waktu yang bersifat fleksibel dan kompromi. Sulitnya mencari partner atau tim yang memiliki komitmen sama untuk bekerja melalui fase awal. Yang keempat, pembelajaran terpadu model Sharrod bukan merupakan satu-satunya pendekatan yang paling tepat sebagai upaya meningkatkan kreativitas belajar siswa, karena model pembelajaran terpadu harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Langkah-langkah penyusunan model Sharrod. Yang pertama, menentukan dua mata pelajaran yang akan difokuskan pada konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Yang kedua, menyeleksi konsep-konsep, keterampilan, dan sikap yang diajarkan dalam satu semester. Yang ketiga, memilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang memiliki keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara mata pelajaran tersebut. Yang keempat, memilih tema yang cocok untuk pembelajaran tersebut. Penerapan model pembelajaran Sharrod di SD. Pembelajaran terpadu model Sharrod dapat diterapkan pada tingkat SD sebagai alternatif pembelajaran. Hal ini dimungkinkan karena peran guru di tingkat SD merupakan guru kelas yang dapat mengatur sendiri cara menyajikan beberapa pelajaran disesuaikan dengan keterbatasan alat pelajaran, waktu, bahan ajar, dan kondisi serta kemampuan siswa. Guru dapat memilih mata pelajaran yang memiliki topik yang sesuai dan dapat dipadukan, dan tidak semua mata pelajaran dapat dipadukan, karena setiap mata pelajaran
memiliki konsep masing-masing yang berbeda satu sama lain. Selain itu, salah satu model yang dapat diterapkan pada semua jenjang pendidikan adalah model Sharrett. Model ini cocok diterapkan untuk semua tingkatan pelajar, baik itu SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi, karena dapat memadukan konsep, sikap, dan keterampilan dalam antar disiplin ilmu. Di sini ada mapel contoh model Sharrett pada mapel Bahasa Indonesia dan PAI. Bahasa Indonesia terdiri Ibu Malin rajin bekerja, masyarakat desa menolong Malin saat terdampar, Malin anak durhaka dan tidak menghormati orang tua. Sedangkan di dalam PAI menampilkan perilaku rajin, menampilkan perilaku tolong-menolong, menampilkan perilaku hormat kepada orang tua. Dalam tema perilaku terpuji. Pada model Sharrett ini dijelaskan bahwa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PAI pada tema perilaku terpuji terdapat konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, konsep yang ditunjukkan adalah Ibu Malin rajin bekerja. Sedangkan dalam mata pelajaran PAI, konsep yang ditunjukkan adalah menampilkan perilaku rajin. Kemudian, sikap yang ditunjukkan adalah Malin anak durhaka dan tidak menghormati orang tua, dengan menampilkan perilaku hormat kepada orang tua. Dalam keterampilannya, diperoleh kesamaan antara masyarakat desa menolong saat terdampar dan menampilkan perilaku tolong-menolong. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.